Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 35 baris keempat dari atas ke bawah paling ujung. Halaman 35 baris keempat dari atas ke bawah. Dan seyogianya, sebaiknya, sepantasnya bagi raja, bagi pemimpin, mulai pemimpin keluarga, kepala rumah tangga, sampai RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, presiden, termasuk raja. Apa yang baik bagi pemimpin itu apa? Mengambil, menjadikan, mengambil itu menjadikan wazirnya, ajudannya, tangan kanannya, orang yang dekat dengannya. Kan pasti itu ada orang yang dekat, tangan kanan. Nah itu tuh, ibarat kerajaan itu kan ada perdana menterinya. Nah perantara, misalnya kita hendak ketemu siapa, misalnya siapa tangan kanan si Din itu, kita harus ketemunya situ. Pada awal kita langsung menemui beliau, pasti ada perantaranya dulu, ajudannya. Nah, termasuk tuh perantara. Harus kita mempunyai, menjadikan perantara. Dahulu orang hendak ketemu orang guru-guru, orang mana mau tunggu dulu. Ulun menanyai beliau kapan bisa bertemu. Nah, itu. Sekalian jadi sidin timbang asal aja. Aku hendak pengajian sekarang ini. Guru-guru pesantren Darul Ilmi datangan. Guru pesantren itu daerah Gambut datangan. Jam ini pada hitamu setelah asar tinggi. Ulun temui kamu biar bisa bertemu dengan guru nanti bertamunya setelah asar. Kalau jam sekarang nggak bisa, beliau hendak pengajian karena guru daerah Darul Ilmi yang akan datangan mengaji sebulan sekali. Kemudian guru Gambut pesantren Guru Bakri juga sebulan sekali. Guru-guru di daerah Sungai sebulan sekali. Guru-guru di daerah rantau sebulan sekali. Berarti dalam seminggu itu guru sukri itu ada terus guru itu mengaji pulang. Jadi guru Pak RW mengaji lagi. Rata-rata yang diajari oleh guru-guru itu ilmunya tingkatan tinggi, seperti pembersihan hati supaya jangan sombong, supaya jangan dendam. Ilmunya kebanyakannya ilmu tasawuf, mabadi ilmu tasawuf, kitab Sirul Asrar, kitab Jurul Nafis, kitab Amal Ma'rifat, kitab Idahu Ulumi Asraril Muqarrabin. Guru nang tingkatan nang tinggi lagi, ibarat dokter tuh dokter spesialis di atas spesialis. Ada lagi dokter umum, dokter spesialis, ada lagi di atasnya sekalinya dokter lebih spesialis lagi. Nah itu perantara namanya. Lalu pemimpin tadi punya orang dekat, tangan kanan ajudan.
Siapa yang dipilih ajudannya tadi, orang yang dekat atau tangan kanan itu siapa? Orang kepercayaan, nah garis bawahi, pada agamanya. Nang agamis orangnya, tulisannya kayak apa? Kita menilai orang ini kuat memegang agamanya. Ayo Bapak Ibu, pian nah hendak percaya orang siapapun yang pian percayai, yang pertama Pak Ibu nang pian nilai kuat ada orang ini agamanya. Kayak apa dulu? Inya menjaga dan sembahyang 5 waktunya. Inya puasa enggak? Kenapa? Dia dengan Allah Ta'ala aja Pak Ibu luar biasa menjaga hukum Allah, padahal dia tidak melihat Allah Ta'ala. Orang yang tidak bisa dilihatnya aja dijagakannya hukum Allah Ta'ala. Artinya orang yang tidak dilihat aja dia sudah tohat. Nah itu Bapak Ibu nanti berpengaruh kalau kita menjadikan dia orang dekat. Karena di hatinya sudah kuat memegang agamanya orang ini, apalagi dia dekatnya kita dilihatnya. Maka yang kita percayakan kepada dia dijaganya, sama yang tidak dilihatnya aja dijaganya. Paham lah. Yang tidak dilihatnya aja dijagakannya hukum Allah. Apalagi kita yang melihat dia bekerja, kepercayaan kita orang ini sama hukum Allah Ta'ala aja dijagakan. Puasa aja dipelihara. Lalu misalnya Pak Ibu kita mendekat kita menjadikan dia itu sebagai orang dekat dengan kita, minta maaf lah, tapi bulan puasa baru udah usah lawan Allah Ta'ala aja dilawannya, apalagi lawan kita. Mungkin di hadapan kita tinggi pun, di belakang kita kan bisa terjadi Bapak Ibu itu. Ini jadi kita tuh pepadah ulama, pepadah wali-wali Allah, nasihat ulama, nasihat para wali Allah. Sama Allah Ta'ala aja Pak Ibu, dia menjagakan hukum. Sembahyangnya dijaganya, ayo ya, puasanya dijaganya, hukum-hukum Allah dijaganya. Kita jadikan dia sebagai kepercayaan kita, sangat menjaga dia dengan kepercayaan kita, karena dia saja memelihara hukum Allah yang dia tidak bisa melihat Allah, sedangkan dia melihat kita melihat dia. Lebih lagi dijaganya hukum Allah Ta'ala. Agamanya Pak Ibu nomor 1. Dia tuh punya anak, peliharakan sembahyang anak tuh. Kayaknya terbiasa tuh disiplin kayaknya tuh. Karena sembahyang ini melatih kedisiplinan. Sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dijagakan. Ulun Pak Ibu punya guru, di antaranya guru makmum. Nah ini penting dia, kalau ulun sering cerita lah, kita akan menceritakan pengguruan Bapak Ibu. Kan orang-orang yang seperti itu tak kuat kepada Allah. Kebetulan Pak Ibu tasmiahan di kampung Sidin tuh, di Parkoma Sidin. Satu mata pelajaran Pak Ibu kalau kau hadir Sidin, ada mengajar satu mata pelajaran Sidin tuh. Kebetulan orang Maulitan satu mata pelajaran, artinya Sidin terlambat mengajar satu mata pelajaran. Ini 2 mata pelajaran sebenarnya. Nah lalu satu mata pelajaran selesai, datanglah beliau guru makmum. Aku minta maaf namulah di sini terlambat lah. Gimana sih? Aku ada saruan tadi di kampung kesemian orang ya.
Itu Pak Boy. Darussalam tuh anak zuhur beli kan. Sini minta waktu. Kita sini sembayangan karena di kelasnya. Bija di aku manotopi satu mata pelajaran. Aku tadi kan mengajar. Moklah. Coba. Aku menutupi terlambat satu mata pelajaran. Terlambat aku lah, kurang kesemian tadi. Nah, untuk menutupi yang aku terlambat, kita hari ini pulangnya terlambat. Kita sembahyang di sini. Kan paling-paling kan satu mata pelajaran itu 1 jam nggak orang lebih tidur sama. Aku 1 jam minta waktu menutupi. Aku hari ini terlambat. Ya, nah, banyak terjadi datang lambat bulik songsong. Berarti guru itu korupsi waktu. Mau guru aja korupsi waktu itu muridnya. Guru aja khianat non janji kayak apa? Coba kita kadang menyambut siapa di sini kayak apa? Ada usaha jauh-jauh nah. Biar nih abah lambang nih pihak ini siapa sini anu nih penasihat masjid jadi sini kan ada ketua masjid kan panitia masjid. Biar nah Pak Imam dia ngajak di sini kan mau mana hari Jumat. Abah lambang tim panitia. Ayo Tuan Khatib kada berpada kada datang ya oke. Kayak apa ya? Tuan Khatib tim kada datang kayak apa ya? Ada kepada ada memberitahu kayak apa? Khianat namanya zalim. Bujuran. Ulun abah lambangai bukan merasa benar. Nih Hamdani jadi saksi hidup. Masih hidup orangnya hanya umur. Ulun WA minggu depan giliranku maaf aku kada mau datang ganti akan terserah ikam kah nang lain ke terserah yang penting aku bahagia kada mau datang minggu kaina tapi pada berdulu yang ada nah supaya pir jangan gelisah ngomong ada jahat orang bahari pak ketemu lagi bedet pencari itu contoh kecilnya lah Bapak Ibu. Bisa lah Pak Imam ada KTP data. Rancangan ganti selesai. Harus kayak itu Pak Ibu. Kayak apa ya? Gelisahnya untuk orang banyak. Kecuali Pak Imam yang ada sini teks khutbah. Guguk juga ya kalau dalam Bapak guguk. Dadakan kayak apa? Beritahu karena ulun membaca Pak Ibu di jadwal khatib tuh nah setahunan tuh sewaktu-waktu kalau uzur atau ada halangan hubungi ada tulisannya berarti kalau ada mau hubungi zalim berat ini tuh ini akhlak nggak bisa Bapak Ibu. Jangan mengajarkan akhlak aja sama masyarakat, tapi kitanya nggak berakhlak. Guru kencing berdiri murid. Nah, ibu-ibu langsung menjawab. Kita Bapak Ibu apa adanya, ngomongnya apa adanya. Nah, ayo ya, kayak apa? Entahlah kalau di kepolisian, gimana kalau terlambat, marah juga kebiasaan atasannya lah. Sanksi ya lah. Nah kayak apa? Lihat kita di agama sama aja juga. Di pesantren yang terlambat, apalagi guru-guru syukri yang apabila terlambat datang pulang, tutup isi pintu. Tapi kadang-kadang ada murid namanya alhamdulillah ya, alhamdulillah. Yo ya. Gelisah pasti penelitian masjid gelisah. Pernah kejadian tahu juga tuh
masjid belakang rumah sakit tuh. Kada datang juga Pak gue khatibnya. Pasti kita memberitahu. Ada mungkin kalau memberitahu orang sudah memberitahu menghubungi siapa ya kan? Ada persiapan sudah. Nah, ulun nama urai sajadah di teras masjid. Dalam pagarnya itu, nah duduk itu begamis kayak ini pangulun lah. Sajadah kada bisa rubah ada. Artinya kebetulan kada gitu khatib di tempat lain. Sampai yang ulun di situ. Sakalnya di dalam tuh kan ulun kayak ini. Nah, seperti Pak Imam nah duduk sini. Kada ada Pak Imam mais nang khatib. Matapian tuh bisa. Ayo. Kayak apa? Berat jua. Akhirnya Pak gue jar banyak. Tuh ada buding di luar. Ulun diangkat orang nih nah. Diangkat orang kayak ini nah. Nah, ada kawan gue, pian harus naik. Tangan ulun nih keduanya nah, ditarik orang. Apabila pian kada mau kami angkat, nah, daripada diangkat ke atas mimbar. Gugup Pak gue, bujur kita nih ngomong bisa tapi jadi khatib itu nang dinyatakan 5 rukun khutbah itu wajib. Makanya ulun pakai teks supaya kita tuh ngikuti panggungan ulun atau pula semuanya kayak itu. Bukan ulun nyindir orang nggak pakai teks. Dulu Pak gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya lagi salam. Azan. Di utak nih loading apa yang disampaikan. Ini curhat Pak. Apa yang disampaikan? Gugup. Padahal niatnya pandai itu sudah biasa, tapi namanya dadakan. Gugup. Kertas ini kertas apa? Ulun bingung jadi kantongnya ada. Ulun lihat, bel listrik. Token listrik, bah juga ini. Apalagi Pak Imam mengatakan alhamdulillah lah. Marilah kita takwa ayat Al-Qur'an. Nah, itu tuh salawat sama doa Allahumma ighfir lana wal muslimin wal muslimat. Harus diingatkan ini. Apa ada Pak gue? Alhamdulillah, satu sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bayangkan habis. Kama sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dua sudah. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga sudah. Takwa artinya mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Di dalam hidup kita berusaha di dalam takwa seperti sembahyang, puasa, zakat, haji, menuntut ilmu, dan hilangkanlah sampai di hati kita sifat-sifat yang tercela seperti sombong, rasa hebat, meremehkan orang, rasa alim, habisai. Nah, dalam ayat Al-Qur'an Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran yang berbunyi ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Terjemahannya lagi Pak gue. Nah, oleh sebab itu berusahalah kita di dalam takwa. Mudah-mudahan kita selalu bimbingan Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Nah, tenang dah udah sudah. Untung dia itu pun nah kaki ini tahu lapian dikarasi supaya jangan. Nah, ngarang mendadak kayak Pak. Namanya aja mendadak. Nah, itu Pak Imam ya, apalagi hanya Pak duduk. Nah, tenang sudah. Ujar orang, ya ada sini panggil satu mat jadi sini khutbah aja. Jadi kok mantap, mana pandir. Ada tapi banyak bahan, tahu lapian. Lain ceramah awak Pak Ibu lah. Awak, mau itu Pak harus fokus rukunnya itu namanya. Tentang selesai sudah keluar dari mimbar itu. Guru langsung jadi imam. Tenang aja sudah selesai. Siapa garang dia mau jadi khatib? Guru si Ano kayak apa pendapat pen ampehe ada mengoyaki kapal apian
selesai. Itu caranya ulun dididik guru hatim. Guru hatim tuh apabila kada disiplin sampai sini aku kan takutan di sini sedikit murid. Aku mencari murid yang disiplin. Sebab kalau aku punya murid kada disiplin, kayak enak kalau jadi guru kayak apa? Kayak apa jadi guru? Ada disiplin juga. Itu aku kada perlu banyak jadi guru hatim punya murid. Aku mencari murid yang disiplin. Ujar guru Sukri, aku kada perlu banyak punya murid biar sedikit mudahan berberkah. Orang betul. Yuk, ibu. Nah, ibu-ibu, pian-pian, nih bapak-bapak, kalau pian pak ibu hendak punya bahasa kita tuh tangan kanan, orang dekat lawan pian, pian tuh hendak mempercayai seseorang, siapapun, nomor satu agamanya. Insya Allah Pak Ibu baik. Nomor satu. Benar pada lidahnya. Ngomong tuh Pak Ibu, dia menjaga supaya jangan membohongi orang, supaya jangan mendustai orang. Kalau dia sudah menjaga mulutnya Pak Ibu dari bohong, insya Allah tidak mau menipu. Ada mau menipu, ada mau bahasa kita orang Banjar membunguli kita. Karena mulutnya jaga. Apabila A iya A, apabila B iya B. Tapi maaf hati-hatilah. Kalau orang tuh jujur harus, kalau yang jujur harus jujur, menjaga kejujuran itu jaganya. Kebiasaan Pak Ibu sering dibunguli orang. Orang yang kena tipu itu karena jujur. Nah karena tipu, jujur tuh, didustai orang terus di dalam hidup. Karena jujur, kebanyakannya orang jujur ini banyak ditipu orang. Orang jujur. Ada Pak Ibu orang daerah Menteri 4 tujuan. Membawa HP datang, Guru Udin. Kami ini Guru Udin ada anak angkat menarik harta gaib. Ya pada harta gaib itu. Nah Guru Udin membuka HP-nya. Nah Guru Udin, lihat di duitnya banyaknya berapa lemari. Ini gaib Guru Udin. Gambar duit itu berlemari, berapa lemari duit itu. Nah ini guru yang hendak kami tarik guru gaib. Kayak apa pendapat pian? Ini jadi pian ini berencana hendak menarik ini sama siapa? Ada sekitar 40 orang di guru dibatasi, tapi guru bakumpulan. Nang 40 orang kalau berhasil kayaknya guru sugihan kalian. Berdiam dulu. Pian sudah menyetor berapa juta sudah? 15 juta mah guru menyetor. Rasa-rasa ulun dibunguli orang ini. Kalau ulun Pak Ibu melihat nih duit gaib nih berapa lemari, ulun kan enak berbualan, ulun berpikir sulam menarik. Bujuran nah. Ulun jadi nak membuat pian. Ulun seorang menarik kayak apa caranya? Mun bebawaan pian 15 juta, pian 15 juta, pian 15 juta, 15 juta, 15 juta, jar ulun pian dustainya. Itu pun bujur harus dipandang. Dustainya itu pemancing aja, jar ulun tuh belum tentu kan bujur, baru percaya ulun. Belum mari kita duit mau susu, ya. Nah kayak orang bujur kita. Toko kita kayak panang geram dia. Kita kalau kita bersusun buku-buku, masa duit kayak itu? Ada percaya ulun. Pian ini berapa kali sudah menyetor? 15 juta bang. Kawan pian bang, kawan ulun beli 3 kali bang sudah. Berapa? 15 juta, 15 juta, 15 juta. Kira-kira berapa kali setoran pian ini supaya ini dapat?
Nah, kada tahu lagi guru nabung mulinya dustainya. Sekalinya Pak Ibu. Iyalah guru, 99% dustai. Pian ditipunya. Kecuali pian melihat duitnya. Pian melihatlah, kada pang guru lagi. Kenapa maka kada melihat? Anjir, setorannya belum lengkap jar. Kada boleh melihat karena ruang ajian dustainya. Urang pian bergetan paling tampar yang dia memulai orang ini. Jangan percaya pian. Ada mau nih gaib itu tuh urusan orang gaib. Nah kawan, barang-barang antik pun Pak Ebe bisa benar bisa kada kita gitu. Ujilah kan orang wah ini kan anunya tuh lah hayalannya tuh tinggi, pembuktiannya ada keadaan dia daya hayalnya tinggi. Ini kalau ini anu jar bisa 3M jar. Oh, belakangnya 3M. Barang antek-antek tuh ingatlah beheri nah hadir kalau berisi apa tuh tokek ya ingatlah tokek itu dia obat anu kah X apa itu ya kan itu kalau anu gitu masing-masing dia apa ngarannya tuh Bapak Ibu memelihara tokek kayak apa ini adalah nama terbukti lah ada terbukti lah rumah banyak tokek di rumah dustainya juga. Ingatlah Bapak Ibu dari zaman pocer dustainya juga. Berat Pak Ibu. Jangan pakai kalau percaya maka itu. Apalagi urusan transfer dulu. Nah, ya kah kepolisian. Dustainya yang lancar. Masyarakat yang kayak itu dustai. Nah ini penting benar Pak Ibu. Jaga mulut. Apabila dia ngomong apa adanya, kita pegang. Makanya Rasulullah itu sidik, amanah, tablik, apa-apa. Kenapa? Yang nomor satu tadi menilai agamanya. Kalau sudah agamanya bagus, yang kedua mulutnya. Kita pegang janjinya itu. Berhutang kepada sebulan yang membayari, soalnya kada buang uang itu. Jangan ada di hati lagi. Ngomong sebulan bang, aku jadi keperluan lawan ikan berhutang sebulan kawakah. Ada yang kayak itu pandai baik, mengambil berkah, mengambil berkah, pian ulun berhutang sebulan karena ulun cair kayak ini. Kau aja kalau bisa aja bang. Sekalinya Pak 2 tahun belum bayar lagi. Jangan diletakkan di hati lagi orang itu. Kita didustainya. Lah nang hadir-hadirlah apabila ada orang berhutang lawan pian Pak Bu ada tepat janji buang dia orang itu dari pikiran dari hati. Jangan orangnya dibuang diikat dibuang jangan. Keluarkan dari pikiran pian, keluarkan dari hati pian. Hilang orang itu. Karena kalau kita ingat baik kita kesal buang di sini. Cukup sekali aja didustainya, jangan sampai kita terluka. Ingat apabila itu tuh kelakuan terus pai gue mendustai orang, makin betuha jar orang sungai sakit betuha. Karena mendustai orang, membohongi orang, sakit betuha. Tapi jangan kenapa yang melihat orang tua tuh lah ini sakit membungli orang jadi jodoh jangan kayak itu nggak boleh kita jangan menuduh orang kita tetap baik sangka lawan orang. Nah itu yang seterusnya lagi lidahnya adil pada agamanya. Nah apa adil pada agamanya punya prinsip
karena inya diatur oleh agama. Contoh, ulun bisa ditanya orang, Guru Din, kalau ada guru dinailah obat ya, tapi guru wae obat itu guru wae najis ya, bolehkah guru kita pakai obat najis itu? Yang contohnya gimana dulu? Seperti guru wae bahari nih, kisah lihat banyu kencing, banyu kameh itulah, banyu kameh itu diandak mata guru itu ampe sakit mata dahulu. Sekarang banyak tetes mata, itu boleh lagi tetes mata gure lambat, pentingnya gure kalau banyu kami gure capat, ini ada masalah capat baik, nah penting kan boleh satu, udah boleh guru ya. Rasulullah mengatakan boleh orang kada puasa kalau musafir, jujur. Nah, ulun guru ya hendak kapalang karaya, boleh nggak guru kada puasa? Kada boleh. Hadis Rasulullah guru. Rasulullah dari Mekah ke Madinah pakai onta, pian pakai mobil. Rasulullah melewati padang pasir. Nah, pakai onta Rasulullah berapa hari dari Mekah ke Madinah? Pakai bis aja 6 jam dari Mekah Madinah ke Mekah. Kalau pakai kereta cepat 2 jam. Rasulullah benar mengatakan orang mau musafir boleh kada puasa. Perjalanannya berapa jam, memakan waktu panjang dan panas, padang pasir beda. Sekarang Mekah Madinah 6 jam pakai bis lagi orang. Apakah alasan itu dibenarkan? Kalau kita banding dengan hadis Rasulullah, karena pen kada mempelajari zaman Rasulullah itu benar apa yang beliau ucapkan, tapi jangan memanfaatkan hadis demi kepentingan selera pian. Banyak Pak Ibu ini kayak itu. Anu jar bibinian tuh yang paling abdol di rumah sembahyang. Ada hadis Rasulullah guru perempuan-perempuan di Jazirah Arab di Madinatul Munawwarah yang dilewati padang pasir gelap. Kalau penyamun, perampok, Rasulullah mengatakan perempuan itu abdol sembahyangnya di rumah. Sekarang padang pasirnya mana ini? Aman gak ada? Aman. Nah, ulun tetap ulun sembahyang di rumah. Bikinnya ada pahaman seperti itu. Silakan pian kalau seperti itu hak sembahyang. Tapi pian jangan memanfaatkan hadis itu, pian jadikan alasan sesuai selera sampean. Soalnya Pak Ibu sidin sembahyang hajat Pak Ibu berangkat haji tahun dahulu. Pesan ulun jangan ke Masjidil Haram sembahyang di hotelnya. Jangan sembahyang di Masjid Nabawi, di hotelnya sembahyang. Kenapa? Karena pian di kampung di rumah kalau ya. Ada ulun guru tetap baik ke masjid. Kayak apa pendapat pian? Ulun tarik mereka deh jadi ulun. Awah pula. Hendak mengamalkan apa kata Rasulullah. Pian kada ada ilmunya bahaya juga. Rasulullah makan. Nah ini jadi Rasulullah yang diambil jauh ulun tahulah roti Maryam, roti gandum. Nah, nabe mun kita nasi sop panas aja lagi. Nah, hati-hati. Itu jadi ulun orang nang adil tuh orang punya pendirian di dalam menyampaikan ilmu, bukan karena sesuai selera garis. Bapak Ibu, kepercayaan perangainya lagi mempunyai tilik pekerjaan rakyat. Nah, kepercayaan perangainya, akhlaknya, nah akhlaknya, perangai itu akhlak lah. Akhlak. Apabila dia menilai seseorang itu agamanya, kejujurannya,
ada punya prinsip, kemudian paibul akhlak. Kalau pian hendak dekat dengan seseorang atau mendekati seseorang atau mempercayai seseorang, nih Pak Bu, cara menilainya itu. Mau ingat tuh paibul jarang sambayang, bulan puasa berokok, ada usaha yang dijadikan kepercayaan. Allah Ta'ala jadi bumulinya, Allah Ta'ala jadi lawannya, apalagi kita. Nah, andai kata di hadapan kita bagus buruk, walaupun sama Allah kurang baik, dia itu hanya di depan kita baik, di belakang kita berbahaya, bisa menusuk. Nah, itulah yang penting lawan kita. Nah, kemudian kita sambung lagi insya Allah pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kita selamatkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'afani ya karim, wa'afani ya rahim, wa'afana ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya